Shalom saudara, sudah tanggal 1 Juli, puji Tuhan ya. Tetap semangat, tetap berusaha, dan ingat selalu untuk tetap bersyukur. Apapun kondisi kita saat ini, mengucap syukur itu mampu untuk menggerakkan hati Tuhan. Ya, kita ingat di cerita Alkitab ya, banyak sekali contohnya ya. Nanti kita bahas terlalu jauh jadinya ya. Saya mau mengingatkan untuk apa yang janji yang tertunda ya. Ya puji Tuhan ya, saya beberapa hari lalu sudah siapkan alamat email ya. Alamat email akan muncul di layar ini ya. Alamat email saudara, jikalau punya pergumulan, apa yang ingin saudara untuk kita dukung dari dalam doa ya, ataupun saudara ada kesaksian kemurahan Tuhan ya, akan janji Tuhan, atau ada rema-rema yang saudara dapatkan, kemudian atau ada hal-hal yang saudara ingin saksikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, silakan saudara email ke alamat ini ya. Email nanti di kesempatan di depan nanti saya akan bacakan ya saudara. Sekiranya setiap kesaksian kita ya, ataupun apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita dapat kita bagikan kepada sesama kita untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi motivasi, untuk menjadi hal-hal yang mendorong kita, mendorong saudara-saudara yang lain untuk lebih semangat, untuk lebih untuk percaya, untuk bangkit lagi imannya, untuk terus berharap kepada Tuhan. Ya saudara, saya ajak kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan setiap kebaikan-Mu. Hari pertama kami memasuki bulan Juli ini, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, pemeliharaanmu dan perkenanan-Mu Tuhan, untuk terus menyertai setiap langkah anak-anak-Mu, apapun yang umat-Mu kerjakan Tuhan. Dan Tuhan berikan mereka hikmat dan akal budi, agar apa yang ada di tangan dapat diusahakan untuk menjadi berkat bagi rumah anak-anak-Mu terlebih dahulu, kemudian keluar untuk memberkati orang lain. Bapa, kami hidup untuk mengejar perkenanan-Mu, kami hidup untuk memuji-Mu, kami hidup untuk menyembah-Mu, kami hidup untuk bermazmur memuliakan nama-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Kami bersyukur kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, kami membuka hati kami menerima firman-Mu. Tuhan, jadikan kami tanah hati yang subur. Sirami Tuhan agar firman-Mu ini berbuah di dalam kehidupan kami, mengubahkan kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, saya bacakan hikmat hari ini diambil daripada Amsal 18 ayat 8. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan atau manisan ya, yang masuk ke lubuk hati ya. Sedap-sedapan atau manis-manisan di terjemahan yang lain juga disebutkan adalah makanan yang lezat atau bisaan manis ya, manis-manisan ya, sedap-sedapan. Dihubungkan dengan perkataan pemfitnah. Nah, saudara, kita tahu bahwa kecenderungan orang yang suka gosip, suka memfitnah orang lain, suka berkata-kata yang tidak baik ya, atau mencari-cari sensasi, umumnya itu mereka akan mencari orang-orang yang punya
punya kategori yang sama dengan mereka ini, ya. Jadi mereka akan menjadi satu kumpulan, kemudian akan bergosip ria, akan fitnah sana fitnah sini, kemudian hal-hal itu akan terus dibumbui, ya. Di sini dikatakan Alkitab adalah sedap-sedapan, ya, akan seperti makanan sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati, ya. Secara alami ada kecenderungan ego manusia itu merasa terhibur atau bahkan merasa lebih baik saat mendengar, ya, keburukan atau kejatuhan orang lain, ya. Jangan sampai kita seperti itu. Ini adalah penjelasan di mana secara alami kecenderungan manusia begitu lahir adalah dosa, dan kecenderungan dosa itu menguasai hidup, ya. Nah, jikalau kita tidak berbalik daripada dosa, bertobat, meminta Tuhan mengendalikan hidup kita, maka kecenderungan-kecenderungan ego inilah yang akan menguasai hidup orang yang tidak dikuasai oleh Tuhan tadi, dikuasai roh Tuhan, ya. Gosip itu tidak selalu datang dalam bentuk yang kasar. Seringkali gosip itu dikemas secara menarik, tampak tidak berbahaya, ya, atau berkedok berbagi informasi dan perhatian, ya. Apalagi di zaman sekarang, saudara, hati-hati sekali ketika kita berselancar di media sosial, hati-hati sekali menangkap semua informasi, ya. Saran saya, kita kuatkan dulu di dalam kita ini dengan firman Tuhan, ya. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, kita minta kekuatan, minta hikmat, akal budi, agar setiap informasi yang datang itu tidak mempengaruhi hidup kita, ya. Karena tidak semua informasi yang ada di media sosial itu adalah benar, ya. Banyak yang malah palsu, banyak yang malah memutarbalikkan keadaan yang kondisi, ya. Jikalau kita termakan, habislah, ya. Maka kita jangan mudah dipengaruhi. Dapatkan dulu informasi-informasi, cari konfirmasi dari media-media yang kredibel, ya, saudara. Jangan kita lihat satu informasi langsung kita telan habis mentah-mentah. Cari dulu informasi-informasi yang kredibel, banyak kok, ya. Nah, permasalahannya media sosial ini kan pakai algoritma. Jikalau kita selalu melihat yang dari sumber-sumber yang tidak kredibel, maka itu terus yang akan muncul di media sosial kita, ya, apa yang kita lihat. Nah, sehingga yang kredibel ini ketutup, ya. Makin banyak kita melihat yang tidak kredibel, maka yang kredibel ini ketutup. Jadi jikalau kita kurang informasi, ya, apalagi kita hanya bergaul dengan orang-orang yang juga pemfitnah, maka kecenderungan wawasan kita untuk informasi yang kredibel itu jadi berkurang, ya, saudara. Hati-hati. Dampaknya apa kalau perkataan pemfitnah ini yang masuk ke lubang hati, yaitu akan merusak, ya, seperti makanan yang lezat, ya, sedap-sedapan itu, jikalau ditelan masuk ke dalam tubuh, ya, kata-kata pemfitnah itu masuk jauh ke dalam pikiran dan perasaan kita, lubuk hati, ya. Sekali kita mendengar hal negatif tentang seseorang, ya, persepsi kita terhadap orang tersebut seringkali berubah secara bertahap sampai permanen. Jikalau kita biarkan, maka itu akan menjadi permanen. Nah, itu akan berbahaya, ya. Bahkan jika di kemudian hari informasi itu terbukti salah, maka racun itu di dalam hati itu biasanya sudah terlanjur membekas, dan yang paling buruknya sudah merusak hubungan, ya. Jikalau kita dengan orang lain hubungannya jadi rusak, ya. Hindari itu, saudara. Hindari perkumpulan pemfitnah, penggosip, ya. Jikalau saudara banyak berselancar di media sosial, ingat untuk mengecek informasi-informasi
yang menarik buat saudara dengan sumber-sumber yang kredibel terlebih dahulu. Ya. Amsal 18 ayat 8 menasihati kita untuk waspada, bukan hanya sebagai orang yang, jikalau kita adalah orang yang menyebarkan gosip, ya, atau menyebarkan sesuatu berita, ya, hati-hati supaya kita terlebih dahulu mengecek secara kredibilitasnya itu seperti apa, faktanya seperti apa, ya. Mulut jangan terlalu mudah untuk mengucapkan sesuatu, apalagi mengenai orang atau mengenai hal-hal yang kita belum tahu kebenarannya, ya. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa gosip itu bikin ketagihan, ada adiktifnya, ya, dan juga memiliki daya rusak yang masuk ke dalam batin. Cara terbaik saudara untuk menghentikannya adalah dengan menolak, ya, menolak media-media yang tidak ketahuan kredibilitasnya, menolak untuk men-scroll berita-berita yang seputar membicarakan orang lain, ya, menolak sedap-sedapan tersebut sejak dari awal, ya. Ketika saudara misalnya saudara scroll berita, carilah yang sumber-sumber yang kredibel, ya saudara. Maka saudara kemungkinan besar akan terhindar dari jebakan-jebakan atau gosip-gosip yang tidak berguna tadi, ya. Tuhan sungguh baik, ya. Saya berdoa hikmat daripada Tuhan terus berlimpah-limpah di dalam kehidupan saudara, terus bertumbuh, ya. Katakan, dia gerakanku, dia gerakanku, oh, dia gerakanku, ku bersuka sebab dia gerakanku, oh, dia gerakanku, oh, dia gerakanku, ku bersuka sebab dia gerakanku. Sekali lagi saudara, dia gerakanku, oh, dia gerakanku, ku bersuka sebab dia gerakanku, oh, dia gerakanku, oh, dia gerakanku, ku bersuka sebab dia gerakanku, ku bersuka sebab dia gerakanku, oh Yesus, Yesus, ku bersuka sebab dia gerakanku. Siapa yang gerakan kita saudara? Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Bapa, terima kasih, kami mau terus menyembah-Mu Allah Roh Kudus. Engkaulah harapan kami, Engkaulah tujuan hidup kami, Tuhan. Mendekatlah kepada setiap anak-anak-Mu. Kami mau pandang wajah-Mu, kami mau berseru, oh, pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Oh Yesus, pegang erat tangan kami dan jangan menjauh daripada kami Tuhan. Ketika Roh-Mu, Roh Kudus-Mu mendekat kepada kami, bukankah kami akan menjadi kudus karena Engkau kudus? Kami mau Tuhan hidup kudus berkenan di hadapan-Mu, agar Roh-Mu, Roh Kudus-Mu senantiasa tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku.
mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan kami Tuhan. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, rancangan-Mu Tuhan. Kami mau hidup berlindung di bawah kepak sayap-Mu ya Allah Roh Kudus. Teruslah mendekat kepada kami Tuhan, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Oh Yesus, Kaulah, hanya kepada-Mu kami berharap, hanya pada-Mu kami bersandar. Ampuni kami jikalau selama ini kami menjauh dari-Mu Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami mendukakan hati-Mu. Kali ini Tuhan, melalui hikmat hari ini kami mengakui Tuhan, mengakui keberdosaan kami saat ini. Kami minta ampun Tuhan, kami bertobat. Ubahkan kami, ubahkan kami, ubahkan kami Tuhan. Mulai hari ini biarlah hidup kami Tuhan, kami persembahkan menjadi alat-Mu di tangan-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan, kami pandang, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, jadikan ini doa saudara. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu, melalui puji-pujian ini, biarlah terus menjadi sedap-sedapan Tuhan di hidup kami. Biarlah hidup kami terus dikenyangkan dengan firman-Mu, menjadi manisan Tuhan yang terus mempengaruhi hidup kami, mengubah karakter kami, dan kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, hamba materaikan doa hati yang terus diperbaharui bagi setiap anak-anak-Mu, hidup yang terus diubahkan, diperbaharui, yang baik menjadi semakin baik, yang berkenan semakin dikenan oleh hati-Mu Tuhan. Aku materaikan berkat kasih setia, penyertaan pemeliharaan Tuhan bagi hidup saudara, bagi keluarga saudara, bagi studi anak-anak saudara, juga bagi kesehatan, terus dipagari dengan bilur-bilur darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi saudara. Tetap semangat. Bye-bye.